Bukan COVID-19 ataupun senjata ilmiah, melainkan buku-buku inilah yang menyebabkan banyak kematian. Buku jika dipergunakan dengan baik akan menjadi sumber ilmu pengetahuan, namun bisa juga menjadi sumber malapetaka jika terjadi penafsiran yang salah, bahkan menjadi penyebab kematian di berbagai tempat. Seperti halnya buku-buku di bawah ini yang dikatakan menjadi penyebab Holocaust di beberapa negara. Malleus Maleficarum. Pada abad ke-15 terjadi krisis kemanusiaan di Eropa. Saat itu wanita-wanita yang dituduh penyihir disiksa, dibunuh, bahkan dibakar hidup-hidup. Hal tersebut terjadi hingga 2 abad kemudian. Malleus Maleficarum adalah buku yang ditulis oleh Henry Kramayr dan Jacob Springer yang berisi tentang tata cara pemberantasan para penyihir pada abad ke-15. Di dalam buku ini tertulis berbagai tuduhan-tuduhan yang berisi praktek sihir yang dilakukan para wanita penyihir, seperti mantra-mantra jahat hingga praktek-praktek sihir yang mereka lakukan, seperti cara mengubah seseorang menjadi gila dan lain sebagainya. The Prince. Secara singkat bisa dikatakan bahwa buku ini mengajarkan pada para pemimpin untuk menggunakan kekerasan atau perang untuk mempertahankan kekuasaannya. Untuk berkuasa penuh, jangan terlalu peduli berapa darah yang harus dikorbankan. Jika itu harganya untuk mempertahankan kekuasaan, kurang lebih begitulah buku karangan oleh Niccolo Bernardo de Machiavelli, atau yang lebih sering disingkat Machiavelli. Buku ini diterbitkan tahun 1532. Pada buku ini ditulis sejak 1513, artinya butuh 19 tahun untuk membuat penerbit memutuskan bahwa tulisan ini layak terbit. Sayangnya, tahun 1527 sang penulis sudah wafat. Artinya ia tidak pernah tahu bahwa bukunya akhirnya diterbitkan. Mein Kampf. Buku ini ditulis oleh Adolf Hitler ketika dirinya dijebloskan ke dalam penjara oleh pemerintah Jerman yang berkuasa waktu itu. Adolf Hitler dipenjarakan karena dakwaan atas ikut andil dalam pemberontakan yang direncanakan dan pada akhirnya mengalami kegagalan. Selama 13 bulan Adolf Hitler dipenjara, dia banyak menghabiskan waktunya untuk menulis ide-ide serta gagasan-gagasannya. Secara terperinci, Mein Kampf berisi step by step Nazi dalam rencana menguasai dunia. Ada banyak yang tertulis di sana. Salah satunya adalah tentang Lebensraum, atau semacam kebutuhan menjajah negara-negara tertentu agar Jerman bisa kuat menjadi adidaya. Buku ini juga menerangkan tentang wacana penguatan ras Arya atau ras orang-orang Jerman, salah satunya dengan cara membunuh semua ras Yahudi. The Pivot of Civilization. Margaret Sanger adalah ibu kontrasepsi modern dan pendiri Planned Parenthood pada tahun 1922. Melalui bukunya The Pivot of Civilization, ia menjelaskan teori eugenika, yaitu kontrol atas ras manusia dengan melakukan pembiakan selektif dan kemurnian ras. Pada 3 tahun sebelum Hitler melakukan hal yang sama lewat Mein Kampf, dasar dukungannya terhadap kontrasepsi berasal dari keyakinan bahwa manusia inferior harus dibunuh dan mengaktifkan ras unggul dan muncul di waktu yang baru. Margaret tidak hanya melahirkan ide-ide yang populer waktu itu, tapi itu adalah ahlinya. Dalam bukunya dia mengatakan masalah yang paling mendesak hari ini adalah bagaimana cara membatasi dan mencegah kesuburan yang bertendensi melahirkan bayi cacat mental dan fisik. The Protocol of the Elders of Zion. Ini adalah buku propaganda yang dirancang untuk menghasut dan menimbulkan kebencian rasial.
The Protocol of the Elders of Zion adalah sebuah booklet yang dimaksudkan untuk menjelaskan plot yang dirancang oleh Yahudi dan Masonry dalam rangka untuk mengambil alih dunia. Terlepas dari kenyataan bahwa buku kecil ini berisi fitnah, namun buku ini telah tersebar luas dan diyakini oleh sebagian besar orang Eropa bahwa rencana Yahudi dan Masonry itu adalah menjadi kenyataan. Pada saat itu banyak orang yang menganggap bahwa hal ini akan benar-benar terjadi. Buku ini sangat penting bagi upaya Hitler yang anti-Yahudi di Jerman dan juga digunakan setelah revolusi Rusia untuk menimbulkan kebencian dan kekerasan terhadap ras Yahudi. Buku kecil ini terus dipublikasikan dan disebarluaskan di banyak negara Timur Tengah yang merupakan musuh politik Israel. The Manifesto of the Communist Party. Buku ini mungkin layak untuk memenangkan penghargaan sebagai buku yang paling berbahaya yang pernah ditulis di dunia. Nyatanya, buku ini telah menginspirasi beberapa rezim paling brutal dalam sejarah manusia. Terlepas dari apakah ada suatu negara Marxis sejati, buku ini telah memberi inspirasi pada begitu banyak tindakan kejahatan. Beberapa prinsip yang ditemukan dalam manifesto antara lain adalah penghapusan kepemilikan pribadi atas tanah, penyitaan milik emigran, pajak yang berat, dan penghapusan warisan.